Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas mengenai kelanjutan dari sistem linier ya. Ini materi yang kedua. Kalau kemarin kita membahas mengenai sinyal, kita akan membahas mengenai sistem. Yang akan kita bahas diantaranya adalah definisi dan representasi, kemudian klasifikasi, dan identifikasi sistem linier. Jadi kalau definisinya kita bisa katakan bahwa dalam studi kita ini ya suatu entiti ya yang mengolah sekumpulan sinyal masukan dan menghasilkan sinyal keluaran. Nah kalau digambarkan seperti ini ya, digambarkan secara simbolik. Kita gambarkan secara simbolik akan seperti ini. Jadi ada sistem. Kita representasikan saja dengan kotak ya, dengan simbol kotak seperti ini. Kemudian ada sinyal masukan dan ada sinyal keluaran ya. Jadi satu entiti mengolah sekumpulan sinyal masukan dan dia menghasilkan sinyal keluaran. Nah kemudian sistem itu dikarakteristikan dengan apa? Sistem itu dikarakteristikan dengan sinyal masukannya ya, dengan ini, kemudian sinyal keluarannya dan aturan main atau the rule of operation ya. Ini akan menentukan hubungan antara sinyal masukan dan sinyal keluaran. Dan biasanya dalam studi kita secara umum akan kita tunjukkan dengan suatu model matematis atau suatu persamaan matematis. Ya. Nah, dalam realitanya sistem ini bisa berupa perangkat keras. Ya, jadi misalkan kalian membuat sistem pengairan, misalkan membuat sistem surveillance, pengawasan, dan sebagainya, atau bisa juga dia berupa algoritma pemrograman. Ya. Jadi bentuknya tidak hardware tapi software. Nah itu juga merupakan sistem. Kalau dia punya sinyal masukan, kemudian punya aturan main dan menghasilkan sinyal keluaran. Nah, dalam studi sistem secara matematis, sistem akan direpresentasikan atau ditampilkan atau diwakili dengan suatu persamaan matematis. Nah, contohnya ya, contoh kita melihat suatu sistem rangkaian elektron seperti ini, ya. Ada sumber tegangan, ada resistor, ada induktor, dan ada kapasitor. Misalkan ya, sistem ini yang dianggap sebagai masukan adalah tegangan masukan, kemudian yang dicari responnya atau keluarannya adalah arus, maka kita bisa memodelkan sistem ini ya. Pertama, ya, kita harus melihat hubungan antara satu komponen dengan komponen yang lain, kemudian melihat hubungan antara sinyal masukan dan sinyal keluaran. Nah, karena ini adalah hubungannya seri, ya, kita bisa langsung saja menerapkan hukum tegangan Kirchhoff, ya, yang mengatakan bahwa tegangan dalam satu loop tertutup itu sama dengan 0, ya. Oke. Jadi PT gitu ya, ditambah VR, ditambah VL, ditambah VC sama dengan 0 ya. Atau main PT-nya saya sudah pindah ke kanan di sini. Ya. Oke, jadi tegangan di resistansi, tegangan terukur di induktor, tegangan di kapasitor akan sama dengan tegangan masukan. Oke. Nah, untuk hubungan antara arus dan tegangan, ya, kita harus melihat di sini, ya.
Jadi tegangan tadi kita anggap sebagai masukan di sini ya, kemudian arus sebagai keluaran. Dan yang akan kita lakukan adalah menentukan hubungan ini ya, masukan dan keluaran dalam suatu persamaan matematis. Untuk resistor ya, tegangannya itu akan sama dengan arus dikalikan resistansi. Ya. Nah, untuk induktor agak berbeda ya. Jadi tegangan yang ada di induktor itu hanya akan muncul apabila ada perubahan dI per dt. Ya, dI per dt atau perubahan tegangan perubahan arus terhadap waktu. Oke, sehingga persamaannya tegangan di induktor sama dengan L dI per dt. L ini adalah induktansi ya, satuannya Henry. Nah, kemudian hubungan antara tegangan dan arus di kapasitor. Ya, kita juga tahu bahwa di kapasitor ya hanya akan muncul arus apabila ada perubahan tegangan ya. Jadi arus yang ada di kapasitor itu hanya akan muncul apabila ada dVc per dt atau perubahan tegangan terhadap waktu ya. Ya, karena kita butuhkan adalah tegangannya, maka kita ubah ya menjadi VCT sama dengan 1/C integral ya IT dt. Oke. Oke. Kemudian kita kembali ke hukum Kirchhoff ya. Maka saya jumlahkan ini tegangan di resistor, ini tegangan di kapasitor, dan ini tegangan di induktor. Oke, kita masukkan nilainya, resistansinya 3 ohm, ya, 3 IT, kemudian ini seharusnya L dI per dt. Nah, L-nya itu di sini contoh di sini 1 Henry ya, jadi karena 1 tidak ditulis ya. Jadi 1 DIT per dt ditambah 1/C, 1/0,5 itu 2, integral IT dt. Oke. Nah, di sini kita akan punya, ini sudah merupakan model matematis ya, memperlihatkan antara keluaran, I ya, keluarannya yang I, dan masukan. Tapi dalam persamaan seperti ini kan sulit kita melihat, ada yang diturunkan, ada yang diintegralkan, ya. Supaya seragam bagaimana? Supaya seragam kita turunkan. Ya, kita turunkan sehingga 3 IT per IT tadi menjadi 3 DIT per DT, kemudian DIT per DT itu menjadi turunan kedua ya, karena ditemukan sekali lagi, jadi D kuadrat IT per DT kuadrat, ditambah 2 IT ya, integral kita turunkan, integralnya hilang. Sama dengan dVc per dt. Kita susun ulang nih ya. Kita susun ulang. Jadi yang D kuadrat IT per dt kuadrat atau turunan kedua dari I ya, ditambah 3 DIT per dt, ditambah 2 IT sama dengan dVt per dt. Oke. Ini sudah menunjukkan hubungan antara keluaran ya, I itu kan respon atau keluaran yang dicari dengan masukan. Nah, persamaan ini sering disebut sebagai persamaan umum sistem ya. Jadi hubungan antara sinyal masukan dan sinyal keluaran itu ditunjukkan dengan model matematis seperti ini. Oke ya. Nah, karena kalau dalam studi sistem keluaran itu kita simbolkan dengan Y dan masukan itu kita simbolkan dengan F, maka kita ubah saja ya yang di sebelah kiri ini menjadi ya D kuadrat IT per dt, karena I tadi itu respon atau keluaran, kita tuliskan saja menjadi D kuadrat YT per dt kuadrat atau turunan kedua dari YT ditambah 3 kali turunan pertama dari YT asal respon sistem ditambah 2 kali YT atau 2 kali respon sistem sama dengan dVt per dt ya. Jadi
turunan pertama dari sinyal masukan. Nah, inilah model matematis sistem elektronik yang ada di contoh ini. Nah, nanti semua sistem yang akan kita lakukan analisis di sini itu sudah dalam bentuk yang ini, ya, sudah dalam bentuk representasinya, ya. Jadi sistem sudah ada masukannya itu apa, keluarannya itu apa, lalu ini yang penting, ya, rule of operation, ya. Jadi persamaan matematis atau model matematis yang digunakan untuk menunjukkan hubungan antara sinyal keluaran dan sinyal masukan. Ya, di sini ada ralat. Ini maksudnya kalau kalian punya buku ajar itu ada beberapa yang ketikannya kurang, ya. Kalau nggak salah ada T yang kurang dan seterusnya. Sehingga saya tulis di sini. Oke, jadi secara umum, ya, sampai ke belakang nanti kita akan melihat sistem dalam representasi persamaan diferensial seperti ini. Ya. Jadi turunan ke N dari respon sistem atau keluaran sistem ditambah turunan pertama dari respon sistem dikalikan dengan satu koefisien dan seterusnya sampai turunan ke 0. Ini untuk sisi kiri persamaan. Untuk sisi kanan persamaan, ya, kita akan mempunyai turunan ke M dari sinyal masukan dikalikan dengan satu konstanta atau satu koefisien, ya, ditambah turunan ke N-1 dan seterusnya, ya. Jadi kalau kita lihat di sini persamaan diferensialnya ada berorder banyak, ya, turunannya sampai order ke N. Nah, dalam persamaan seperti ini, order sistem adalah turunan tertinggi dari respon keluaran, ya. Jadi turunan ke N dari YT. Selain itu, untuk keperluan analisis, kadang-kadang supaya tidak panjang, operasi turunan itu dituliskan dengan menggunakan operator D. Ya. Oke. Jadi kalau ada D, itu maknanya adalah D per DT. Ya. Jadi misalkan ada D, F, T. Nah, ini maknanya adalah D, F, T per DT. Ya, jadi turunan pertama dari fungsi FT. Oke, kemudian untuk turunan selanjutnya, turunan ke N, kita gunakan simbol seperti ini. Jadi turunan ke N kita tuliskan dengan D pangkat N, ya. Yang ini maknanya adalah turunan ke N dari suatu fungsi. Jadi kalau misalkan ada D pangkat 5, misalkan, ya, YT, ya ini maknanya adalah turunan ke-5 dari fungsi YT. Itu kita gunakan untuk mempermudah analisis kita nanti, untuk membantu analisis kita. Sehingga, ya, sistem sering direpresentasikan dalam bentuk ini. Ada sistem, ada masukan, ada keluaran, dan inilah hubungan yang menunjukkan, atau persamaan matematis yang menunjukkan hubungan antara sinyal masukan dan sinyal keluaran. Oke. Oke. Oke, jadi kita bisa tuliskan dalam bentuk seperti itu, di mana QD, ya, QD itu, nah, ini adalah bentuk polinomial dari turunan, ya, turunan ke N, turunan ke N-1, turunan ke N-2, dan seterusnya. Dinamakan polinomial QD. Sedangkan PD itu polinomial, ya, yang mengikuti sinyal masukan di sini, FT.